berita tentang kedatangan seorang musafir misterius yang membawa timbangan akhirat mengguncang pasar-pasar di Baghdad. Musafir itu mengklaim memiliki timbangan kuno yang terbuat dari perunggu hitam yang bisa mendeteksi beratnya perbuatan manusia secara fisik. Ia menantang siapa saja untuk berdiri di atas piringan timbangan tersebut, dan piringan lainnya akan bergerak menunjukkan berat beban dosa mereka. Warga Baghdad yang religius namun polos mulai antre dengan rasa cemas. Musafir itu melakukan trik yang cerdik. Setiap kali ada orang kaya yang naik, ia mengatur timbangan agar terlihat sangat berat di sisi dosa. Lalu ia menawarkan doa-doa penghapus dosa dengan imbalan emas. Raja Harun al-Rashid yang mendengar adanya praktik ini merasa khawatir rakyatnya akan tertipu oleh janji-janji palsu. Beliau memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, musafir itu mengklaim bisa menimbang sesuatu yang gaib. Pergilah ke pasar dan buktikan apakah timbangan itu benar-benar memiliki mujizat atau hanya sekedar alat tipu daya. Abu Nawas datang ke pasar dengan membawa 2 kantong kain yang tertutup rapat. Ia mendekati musafir itu di tengah kerumunan yang riuh. "Wahai musafir yang bijak," sapa Abu Nawas, "aku membawa 2 hal yang sangat penting di dalam hidupku. Bisakah timbanganmu ini memberitahuku mana yang lebih berat?" Musafir itu dengan senyum penuh percaya diri menjawab, "Letakkanlah di atas timbanganku, Pak Tua. Alat ini tidak pernah berbohong." Abu Nawas meletakkan kantong pertama di piringan kiri dan kantong kedua di piringan kanan. Ajaibnya, piringan itu seimbang dengan sempurna, tidak bergerak sedikit pun ke atas maupun ke bawah. Musafir itu mengerutkan kening. Ia mencoba menekan-nekan timbangannya, namun tetap seimbang. "Apa isi kantong ini?" tanya si musafir bingung. Abu Nawas menjawab dengan suara lantang agar didengar semua warga, "Kantong yang di sebelah kiri adalah janji-janji manis yang kau berikan kepada warga desa ini bahwa dosanya akan hilang dengan emas. Dan kantong yang di sebelah kanan adalah kebohongan yang kau simpan di dalam hatimu. Keduanya seimbang karena janji palsumu dan kebohonganmu berasal dari sumber yang sama, keserakahan." Warga mulai berbisik. Musafir itu marah. "Kau menghinaku. Timbangan ini bekerja berdasarkan beban spiritual." "Kalau begitu," tantang Abu Nawas, "biarkan aku yang menimbang dirimu." Abu Nawas menyuruh musafir itu berdiri di atas piringan timbangan. Saat musafir itu naik, Abu Nawas diam-diam mengikatkan seutas benang tipis ke kaki timbangan dan menariknya dengan kaki. Timbangan itu tiba-tiba miring ke bawah dengan sangat ekstrim, seolah-olah musafir itu seberat gunung. "Lihatlah," seru Abu Nawas, "timbanganmu menunjukkan bahwa kau membawa beban dosa yang begitu berat, sampai-sampai piringannya hampir menyentuh tanah. Bahkan emas yang kau kumpulkan dari warga pun tidak sanggup mengangkat timbangan ini kembali naik." Musafir itu pucat pasi. Ia mencoba memperbaiki timbangannya, namun Abu Nawas segera menunjukkan kepada warga bagaimana alat itu sebenarnya bekerja dengan menggunakan sistem tuas tersembunyi yang digerakkan oleh jempol kaki si musafir saat melayani warga. "Dosa dan pahala tidak ditimbang dengan logam," ujar Abu Nawas kepada warga yang merasa lega. "Allah menimbang apa yang ada di dalam hati, bukan apa yang tampak di atas timbangan manusia. Jika kalian ingin menghapus dosa, kembalilah ke jalan yang benar, bukan ke meja penjudi ini." Musafir itu segera melarikan diri dari Baghdad sebelum para penjaga istana menangkapnya. Kemenangan ini membawa Abu Nawas kembali ke istana untuk melaporkan kejadian tersebut. Namun suasana di istana ternyata sedang tegang karena ada masalah diplomatik. Seorang utusan dari kerajaan tetangga datang membawa sebuah hadiah berupa seekor burung yang sangat indah. Namun burung itu tidak mau berkicau sedikit pun sejak sampai di Baghdad. Raja Harun al-Rashid merasa ini adalah penghinaan bagi negerinya, seolah-olah suasana di Baghdad begitu buruk sehingga burung pun enggan bersuara. "Abu Nawas, buatlah burung ini berkicau. Aku ingin ia menyanyi sebelum matahari terbenam." Abu Nawas mendekati sangkar burung itu. Ia tidak memberi makan, tidak pula meniupkan seruling. Ia hanya duduk diam di depan sangkar burung, menatap mata burung itu. Lalu ia membuka pintu sangkarnya lebar-lebar. Burung itu terdiam sejenak, lalu ia terbang keluar
jendela menuju pohon kurma di taman istana. Begitu ia hinggap di dahan pohon yang bebas, burung itu langsung berkicau dengan sangat merdu dan nyaring, seolah-olah sedang merayakan sesuatu. "Abu Nawas, dia terbang. Kau membiarkannya lepas," teriak raja. Abu Nawas tersenyum sambil mendengarkan kicauan burung itu dari kejauhan. "Baginda, burung itu tidak mau berkicau di dalam sangkar karena ia sedang berduka atas hilangnya kemerdekaannya. Suara yang Baginda dengar sekarang adalah nyanyian syukur. Pelajarannya adalah keindahan yang dipaksakan tidak akan pernah menghasilkan kemerduan. Jika Baginda ingin mendengar suara hati rakyat, janganlah kau kekang mereka, tapi berikanlah mereka ruang untuk terbang bebas di bawah keadilanmu." Raja Harun al-Rashid terdiam, meresapi kicauan burung yang kini terdengar lebih indah daripada emas manapun. Namun tantangan baru kembali muncul di depan mata ketika seorang pengusaha kain datang ke istana menuntut ganti rugi karena merasa Abu Nawas telah merusak dagangannya hanya dengan satu kata. Apa yang dikatakan Abu Nawas kepada pengusaha kain tersebut hingga ia meradang? Pasar Baghdad kembali heboh, namun kali ini bukan karena tawa, melainkan karena amarah seorang saudagar kain terkaya di kota itu. Saudagar ini terkenal angkuh. Dia selalu memamerkan kain sutra terhalusnya dan mengklaim bahwa kain buatannya adalah satu-satunya di dunia yang pantas menyentuh kulit para raja. Dia menuntut Abu Nawas ke pengadilan istana karena merasa martabat dagangannya dijatuhkan. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya, memandang saudagar yang sedang meledak-ledak itu. "Katakan padaku, wahai saudagar, apa yang dilakukan Abu Nawas hingga kau merasa begitu dirugikan?" Si saudagar menunjuk Abu Nawas dengan jarinya yang penuh cincin permata. "Baginda, hamba sedang memamerkan kain sutra emas seharga 1000 dinar di depan halayak. Semua orang terkagum-kagum sampai Abu Nawas datang. Ia hanya melihat sekilas, lalu membisikkan satu kata kepada kerumunan orang. Seketika itu juga, semua orang pergi meninggalkan lapak hamba dan tidak ada satupun yang mau memberikan itu. Ia telah merusak bisnis hamba dengan sihir kata-katanya." Raja menoleh kepada Abu Nawas yang tampak santai sambil memainkan ujung jubahnya. "Abu Nawas, kata apa yang kau ucapkan hingga sehelai kain mahal menjadi tidak berharga?" Abu Nawas membungkuk hormat. "Ampun Baginda, hamba tidak menggunakan sihir. Hamba hanya mengatakan sebuah kebenaran yang sangat sederhana." "Katakanlah kepada kami," perintah raja. Abu Nawas menjawab, "Hamba hanya membisikkan kepada orang-orang, kafan. Hamba bilang, lihatlah kain yang begitu megah ini. Suatu saat nanti, ia hanya akan berakhir menjadi kain kafan yang terkubur di dalam tanah, sama seperti kain murahan lainnya." Ruang istana mendadak hening. Si saudagar terdiam, lidahnya keluh. Abu Nawas melanjutkan, "Hamba hanya mengingatkan mereka bahwa seberapapun mahalnya kain yang mereka beli untuk membungkus tubuh mereka yang sombong, pada akhirnya fungsi kain itu tetaplah sama, menutupi aurat dan membungkus jasad. Mengapa harus membayar 1000 dinar untuk sesuatu yang akan dimakan cacing tanah?" Raja Harun al-Rashid menarik napas panjang. Beliau menatap si saudagar yang kini wajahnya memucat. "Saudagar, Abu Nawas tidak merusak kainmu. Ia hanya merusak kesombongan yang kau jual bersama kain itu. Barang siapa yang menjual dunia dengan harga yang melampaui akhirat, maka ia harus siap saat seseorang datang membawa pengingat kematian." Saudagar itu akhirnya menarik tuntutannya dan pulang dengan kepala tertunduk. Namun bagi raja, ini adalah momen untuk memberikan ujian balik kepada Abu Nawas. Raja ingin tahu, jika Abu Nawas begitu pandai bicara tentang kematian, bagaimana ia memandang kehidupan di istana yang penuh kenikmatan. "Abu Nawas," ujar raja sambil tersenyum penuh rahasia, "besok aku ingin kau menjadi raja sehari. Aku akan pergi keluar kota dan kau akan duduk di singgasana ini. Kau boleh memerintah apa saja, kau boleh makan apa saja. Tapi ingat, di akhir hari nanti, aku akan meminta pertanggungjawaban atas setiap keputusan yang kau buat." Abu Nawas terkejut, namun ia menerima tantangan itu. Keesokan harinya, Abu Nawas memakai jubah kebesaran sang khalifah. Ia duduk di kursi emas. Para menteri datang membawa berbagai masalah rumit. Ada yang meminta dana untuk pembangunan jembatan, ada yang melaporkan sengketa wilayah, dan ada yang meminta izin untuk menaikkan pajak. Alih-alih pusing dengan urusan negara, Abu Nawas justru melakukan hal yang tak terduga.
ia memanggil seluruh koki istana dan memerintahkan mereka memasak makanan paling enak dalam jumlah yang sangat besar. Namun makanan itu bukan untuk dirinya. Ia memerintahkan pengawal untuk membuka gerbang istana lebar-lebar dan memanggil seluruh peminta-minta, anak yatim dan orang miskin di Baghdad untuk makan bersama di ruang utama istana. "Makanlah semuanya," seru Abu Nawas dari singgasana. "Hari ini, kas negara adalah milik perut kalian yang lapar." Para menteri panik. "Abu Nawas, ini pemborosan. Baginda Raja akan marah besar." Abu Nawas hanya tertawa. "Tenanglah, aku adalah raja hari ini. Dan sebagai raja, aku memutuskan bahwa cara terbaik untuk menjaga stabilitas negara adalah dengan memastikan tidak ada rakyat yang tidur dengan perut kosong." Malam harinya, Raja Harun al-Rashid kembali dan melihat istananya sudah bersih kembali, namun bau masakan lezat masih tertinggal di udara. Raja melihat kas kecil istana telah kosong digunakan untuk jamuan itu. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan dengan kekuasaanmu?" tanya Raja. Abu Nawas menjawab, "Baginda, hamba telah menyelesaikan semua masalah menteri Baginda. Rakyat yang tadinya ingin protes karena jembatan rusak, kini mereka diam karena mereka kenyang. Rakyat yang tadinya bertengkar karena pajak, kini mereka bersyukur karena mereka merasa diperhatikan. Hamba hanya memberikan apa yang sebenarnya menjadi hak mereka. Bukankah lebih baik kas itu kosong karena masuk ke perut rakyat daripada penuh tapi membuat rakyat menangis?" Raja Harun al-Rashid terharu. Beliau menyadari bahwa Abu Nawas telah menggunakan jabatan singkatnya untuk memberikan pelajaran tentang kepemimpinan yang tulus. Namun, di balik kegembiraan itu muncul sebuah berita yang meresahkan dari pinggiran kota. Seorang lelaki mengaku memiliki ayam jantan yang bisa bertelur emas. Lelaki itu menjual ayam tersebut dengan harga selangit kepada warga, namun ayam itu tidak pernah mengeluarkan apapun kecuali kotoran. Bagaimana cara Abu Nawas membongkar penipuan ayam telur emas ini di hadapan orang banyak? Pasar Baghdad kembali heboh, namun kali ini bukan karena tawa, melainkan karena amarah seorang saudagar kaya terkaya di kota itu. Saudagar ini terkenal angkuh. Ia selalu memamerkan kain sutra terhalusnya dan mengklaim bahwa kain buatannya adalah satu-satunya di dunia yang pantas menyentuh kulit para raja. Ia menuntut Abu Nawas ke pengadilan istana karena merasa martabat dagangannya dijatuhkan. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya, memandang saudagar yang sedang meledak-ledak itu. "Katakan padaku, wahai saudagar, apa yang dilakukan Abu Nawas hingga kau merasa begitu dirugikan?" Si saudagar menunjuk Abu Nawas dengan jarinya yang penuh cincin permata. "Baginda, hamba sedang memamerkan kain sutra emas seharga 1000 dinar di depan halayak." Semua orang terkagum-kagum sampai Abu Nawas datang. Ia hanya melihat sekilas, lalu membisikkan satu kata kepada kerumunan orang. Seketika itu juga, semua orang pergi meninggalkan lapak hamba dan tidak ada satupun yang mau membeli kain itu. Ia telah merusak bisnis hamba dengan sihir kata-katanya. Raja menoleh kepada Abu Nawas yang tampak santai sambil memainkan ujung jubahnya. "Abu Nawas, kata apa yang kau ucapkan hingga sehelai kain mahal menjadi tidak berharga?" Abu Nawas membungkuk hormat. "Ampun Baginda, hamba tidak menggunakan sihir. Hamba hanya mengatakan sebuah kebenaran yang sangat sederhana." "Katakanlah kepada kami," perintah Raja. Abu Nawas menjawab, "Hamba hanya membisikkan kepada orang-orang, kafan." Hamba bilang, "Lihatlah kain yang begitu megah ini. Suatu saat nanti, ia hanya akan berakhir menjadi kain kafan yang terkubur di dalam tanah, sama seperti kain murahan lainnya." Ruang istana mendadak hening. Si saudagar terdiam, lidahnya keluh. Abu Nawas melanjutkan, "Hamba hanya mengingatkan mereka bahwa seberapapun mahalnya kain yang mereka beli untuk membungkus tubuh mereka yang sombong, pada akhirnya fungsi kain itu tetaplah sama, menutupi aurat dan membungkus jasad. Mengapa harus membayar 1000 dinar untuk sesuatu yang akan dimakan cacing tanah?" Raja Harun al-Rashid menarik napas panjang. Beliau menatap si saudagar yang kini wajahnya memucat. "Saudagar, Abu Nawas tidak merusak kainmu. Ia hanya merusak kesombongan yang kau jual bersama kain itu. Barang siapa yang menjual dunia dengan harga yang melampaui akhirat, maka ia harus siap saat seseorang datang membawa pengingat kematian." Saudagar itu akhirnya menarik tuntutannya dan pulang dengan kepala tertunduk. Namun bagi Raja, ini adalah momen untuk memberikan ujian balik kepada Abu Nawas. Raja ingin tahu, jika Abu Nawas begitu pandai bicara tentang kematian, bagaimana ia memandang kehidupan di istana yang penuh kenikmatan.
ujar raja sambil tersenyum penuh rahasia. "Besok, aku ingin kau menjadi raja sehari. Aku akan pergi keluar kota, dan kau akan duduk di singgasana ini. Kau boleh memerintah apa saja, kau boleh makan apa saja. Tapi ingat, di akhir hari nanti, aku akan meminta pertanggungjawaban atas setiap keputusan yang kau buat." Abu Nawas terkejut, namun ia menerima tantangan itu. Keesokan harinya, Abu Nawas memakai jubah kebesaran sang khalifah. Ia duduk di kursi emas. Para menteri datang membawa berbagai masalah rumit. Ada yang meminta dana untuk pembangunan jembatan, ada yang melaporkan sengketa wilayah, dan ada yang meminta izin untuk menaikkan pajak. Alih-alih pusing dengan urusan negara, Abu Nawas justru melakukan hal yang tak terduga. Ia memanggil seluruh koki istana dan memerintahkan mereka memasak makanan paling enak dalam jumlah yang sangat besar. Namun makanan itu bukan untuk dirinya. Ia memerintahkan pengawal untuk membuka gerbang istana lebar-lebar dan memanggil seluruh peminta-minta, anak yatim dan orang miskin di Baghdad untuk makan bersama di ruang utama istana. "Makanlah semuanya," seru Abu Nawas dari singgasana. "Hari ini, kas negara adalah milik perut kalian yang lapar." Para menteri panik. "Abu Nawas, ini pemborosan. Baginda Raja akan marah besar." Abu Nawas hanya tertawa. "Tenanglah, aku adalah raja hari ini. Dan sebagai raja, aku memutuskan bahwa cara terbaik untuk menjaga stabilitas negara adalah dengan memastikan tidak ada rakyat yang tidur dengan perut kosong." Malam harinya, Raja Harun al-Rashid kembali dan melihat istananya sudah bersih kembali, namun bau masakan lezat masih tertinggal di udara. Raja melihat kas kecil istana telah kosong digunakan untuk jamuan itu. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan dengan kekuasaanmu?" tanya Raja. Abu Nawas menjawab, "Baginda, hamba telah menyelesaikan semua masalah menteri Baginda. Rakyat yang tadinya ingin protes karena jembatan rusak, kini mereka diam karena mereka kenyang. Rakyat yang tadinya bertengkar karena pajak, kini mereka bersyukur karena mereka merasa diperhatikan. Hamba hanya memberikan apa yang sebenarnya menjadi hak mereka. Bukankah lebih baik kas itu kosong karena masuk ke perut rakyat daripada penuh tapi membuat rakyat menangis?" Raja Harun al-Rashid terharu. Beliau menyadari bahwa Abu Nawas telah menggunakan jabatan singkatnya untuk memberikan pelajaran tentang kepemimpinan yang tulus. Namun, di balik kegembiraan itu muncul sebuah berita yang meresahkan dari pinggiran kota. Seorang lelaki mengaku memiliki ayam jantan yang bisa bertelur emas. Lelaki itu menjual ayam tersebut dengan harga selangit kepada warga, namun ayam itu tidak pernah mengeluarkan apapun kecuali kotoran. Bagaimana cara Abu Nawas membongkar penipuan ayam telur emas ini di hadapan orang banyak? Berita tentang munculnya seorang pria bernama Al-Aswad di sebuah desa pinggiran Baghdad membuat resah banyak orang. Al-Aswad mengklaim dirinya sebagai nabi baru yang diutus untuk membawa kemakmuran. Untuk membuktikannya, ia menggunakan sebuah fenomena alam yang sangat dibutuhkan petani. Ia mengklaim mampu meminta awan untuk menurunkan hujan kapanpun dia mau. Warga desa yang sedang mengalami kekeringan mulai terpengaruh. Mereka memberikan persembahan berupa kambing dan hasil panen yang tersisa agar Al-Aswad mau menurunkan hujan. Raja Harun al-Rashid sangat marah mendengar penipuan yang menyangkut akidah ini. Beliau ingin segera mengirim pasukan, namun Abu Nawas menahannya. "Baginda," ujar Abu Nawas, "jika kita menggunakan pedang, orang-orang akan menganggapnya sebagai martir. Izinkan hamba menggunakan cara yang lebih basah untuk memadamkan apinya." Abu Nawas datang ke desa itu tepat saat Al-Aswad sedang berdiri di atas bukit, bersiap melakukan ritual memanggil hujan. Abu Nawas berteriak di tengah kerumunan, "Wahai Nabi besar, aku datang membawa pesan dari langit." Al-Aswad menoleh dengan angkuh. "Pesan apa yang kau bawa, wahai manusia biasa?" Abu Nawas menjawab dengan wajah serius, "Aku bertemu dengan malaikat penjaga awan. Ia bilang ia tidak akan menurunkan hujan hari ini kecuali sang Nabi sanggup menjawab satu tantangan sederhana. Karena jika ia benar Nabi, ia pasti tahu rahasia penciptaan." Al-Aswad merasa tertantang di depan para pengikutnya. "Katakan, apa tantangannya?" Abu Nawas mengeluarkan sebuah botol kecil yang berisi air jernih. "Jika kau benar-benar Nabi yang bisa memerintah hujan, maka kau pasti bisa membuat air di dalam botol ini mendidih tanpa api, hanya dengan tatapan matamu saja. Sebab jika kau bisa memerintah awan di langit yang jauh, tentu memerintah air di tanganmu sendiri jauh lebih mudah, bukan?" Al-Aswad terdiam. Ia mulai menatap botol itu dengan tajam, berkeringat dan bergumam tidak jelas. Tentu saja, air itu tetap dingin. Warga mulai berbisik ragu.
Kenapa airnya tidak mendidih, wahai Nabi? Tanya Abu Nawas menyindir. Ini karena iman warga di sini kurang kuat, gelip Al-Aswad. Abu Nawas tertawa keras. Sebenarnya warga desa tidak perlu menunggu air mendidih. Sekarang coba kau perintahkan hujan turun saat ini juga. Aku sudah membawa payung untuk kita berdua. Tentu saja hujan tidak turun karena langit sedang sangat cerah. Abu Nawas kemudian membongkar rahasia Al-Aswad. Ia menunjukkan kepada warga sebuah catatan cuaca dan arah angin yang sering digunakan para pelaut yang ternyata dimiliki oleh Al-Aswad. Pria itu hanya membaca tanda-tanda alam. Jika mendung terlihat di ufuk, barulah ia memulai ritualnya, sehingga seolah-olah dialah yang mendatangkan hujan. Dia bukan nabi, ujar Abu Nawas kepada warga. Dia hanyalah seorang ahli cuaca yang tidak jujur. Hujan adalah rahmat Allah, bukan perintah manusia yang butuh persembahan kambing. Al-Aswad akhirnya ditangkap oleh penjaga istana, dan warga pun tersadar dari kesesatannya. Namun sekembalinya ke istana, Abu Nawas mendapati raja sedang dalam masalah lain. Raja Harun al-Rashid kehilangan cincin kesayangannya di dalam kamar pribadinya yang gelap. Meskipun sudah menggunakan puluhan lilin, cincin itu tidak ditemukan. Baginda, ujar Abu Nawas, cincinku hilang. Kamar ini sudah digeledah 5 kali, tapi tetap nihil, keluh raja. Abu Nawas meminta semua lampu dipadamkan. Di tengah kegelapan, ia menyalakan sebatang lilin kecil dan meletakkannya di sudut ruangan. Abu Nawas tidak mencari di lantai, melainkan ia mengambil seekor kucing peliharaan istana. Ia meletakkan kucing itu di lantai. Kucing itu yang memiliki penglihatan tajam di kegelapan segera melihat sesuatu yang memantulkan cahaya lilin kecil tadi. Kucing itu mengejar benda tersebut ke bawah kolong tempat tidur yang sempit, tempat yang tidak terjangkau oleh pandangan manusia. Terdengar bunyi denting logam. Saat pengawal melihat ke sana, ternyata cincin itu terselip di celah karton bawah tempat tidur. Baginda, kata Abu Nawas, terkadang kita tidak bisa menemukan sesuatu karena kita terlalu banyak menggunakan cahaya yang menyilaukan mata. Kita butuh sedikit kegelapan dan bantuan dari makhluk yang lebih teliti daripada kita untuk melihat apa yang tersembunyi. Raja Harun al-Rashid kembali tersenyum. Namun sebuah kejadian aneh menanti Abu Nawas di depan rumahnya sendiri. Seorang pencuri masuk ke rumah Abu Nawas saat ia sedang di istana. Bukannya mengambil harta, pencuri itu justru meninggalkan sebuah surat yang isinya menantang Abu Nawas untuk mencuri kembali barang-barang miliknya sendiri dari markas pencuri tersebut. Bagaimana Abu Nawas mencuri kembali hartanya tanpa menggunakan kekerasan, melainkan hanya dengan sebuah tas kosong? Abu Nawas mendapati rumahnya berantakan. Namun bukan emas atau perak yang hilang, karena ia memang tidak punya banyak, melainkan barang-barang kenangan. Sebuah jubah tua pemberian ayahnya, sebuah teko tembaga, dan beberapa kitab kuno. Di atas meja tertancap sebuah surat dengan pisau kecil. Wahai Abu Nawas yang cerdik, jika kau ingin barang-barangmu kembali, datanglah ke markas kami di pinggir hutan malam ini. Mari kita lihat apakah akalmu bisa mencuri kembali apa yang sudah kami ambil. Abu Nawas tersenyum. Ia tidak melapor kepada pengawal istana. Ia justru mengambil sebuah tas kain yang sangat besar, namun kosong melompong. Ia berjalan menuju markas para pencuri itu tepat saat tengah malam, ketika rembulan tertutup awan mendung. Di dalam sebuah gua tersembunyi, para pencuri itu sedang berpesta. Pemimpin mereka, seorang pria kekar bernama Gembong Jagat, tertawa saat melihat Abu Nawas datang hanya membawa tas kosong. Mana pasukanmu, Abu Nawas? Mana pedangmu? Apakah kau datang untuk menyerahkan diri? Tanya si Gembong sambil mengejek. Abu Nawas duduk dengan tenang di antara mereka. Aku datang bukan untuk bertarung. Aku datang untuk berterima kasih. Sebenarnya, barang-barang yang kalian ambil itu adalah barang terkutuk. Siapapun yang menyimpannya, rumahnya akan didatangi oleh ribuan tikus setiap malam. Itulah sebabnya aku membawa tas besar ini. Aku ingin memberikan sisa warisan lainnya yang masih tertinggal di rumahku, agar kutukannya lengkap pindah ke tangan kalian. Para pencuri itu saling pandang, mulai merasa ragu. Abu Nawas kemudian membuka tas kosongnya dan berlagak seolah-olah sedang memasukkan sesuatu yang tidak terlihat ke dalamnya. Apa yang kau lakukan? Tanya salah satu pencuri dengan rasa ngeri. Aku sedang menangkap roh kemiskinan yang selama ini mengikutiku, jawab Abu Nawas dengan wajah sangat serius. Roh ini sangat menyukai barang-barang yang kalian curi tadi. Jika aku melepaskan roh ini di sini, maka seumur hidup kalian tidak akan pernah berhasil mencuri apapun lagi. Setiap kalian beraksi,
kalian akan tertangkap." Gembong Jagat tidak percaya. "Kau membual, tunjukkan roh itu pada kami." Abu Nawas menutup tasnya dengan cepat dan mengikatnya erat-erat. "Kalian tidak bisa melihatnya, tapi kalian bisa merasakannya. Siapapun yang memegang tas ini, tangannya akan terasa sangat berat, bukan karena beban, tapi karena nasib sial yang menempel." Dia kemudian meletakkan tas kosong itu di depan mereka. Salah satu pencuri mencoba mengangkatnya. Karena ia sangat gugup dan ketakutan akibat sugesti Abu Nawas, tangannya gemetar dan dia merasa tas itu memang terasa aneh dan berat karena keringat dinginnya sendiri. "Benar bos, tas ini terasa sangat panas dan berat," teriak si pencuri ketakutan. Ketakutan itu menular dengan cepat. Bagi pencuri, nasib sial adalah musuh terbesar mereka. Abu Nawas kemudian menawarkan solusi. "Begini saja, agar kalian selamat dari roh sial ini, kembalikan barang-barangku ke dalam tas ini. Jika barang-barangku berada di dalam tas bersama roh ini, maka kutukannya akan saling menetralisir. Setelah itu, aku akan membawanya jauh dari sini." Tanpa pikir panjang, para pencuri yang ketakutan itu segera mengambil jubah, teko, dan kitab milik Abu Nawas dan memasukkannya ke dalam tas besar itu. Setelah tas terisi, Abu Nawas memanggulnya dan bergegas pergi. "Terima kasih kawan-kawan, kalian telah menyelamatkan hidup kalian sendiri," seru Abu Nawas sambil berlari kecil menghilang di kegelapan malam. Keesokan harinya, Abu Nawas menceritakan kejadian itu kepada Raja Harun al-Rasyid. Raja tertawa pingkal-pingkal. "Kau menipu mereka dengan tas berisi udara, Abu Nawas." "Bukan udara, Baginda. Hamba menipu mereka dengan isi pikiran mereka sendiri. Orang yang hidup dari hasil kejahatan akan selalu dihantui oleh ketakutan akan nasib buruk. Hamba hanya memberikan wujud pada ketakutan itu." Raja mengangguk setuju. Namun sebuah masalah baru muncul di meja hijau istana. Seorang pengusaha roti menuntut seorang pemuda miskin. Alasannya, si pemuda setiap pagi berdiri di depan toko roti hanya untuk menghirup uap lezat dari pemanggangan roti. Dan si pengusaha roti merasa uap rotinya adalah bagian dari dagangannya yang hilang. "Kasus ini hampir mirip dengan kasus aroma masakan dulu, Abu Nawas," ujar Raja. "Tapi kali ini si pengusaha roti membawa bukti bahwa uap rotinya berkurang setiap kali si pemuda berdiri di sana. Bagaimana kau menyelesaikannya?" Abu Nawas mengeluarkan piring kosong yang dibawanya. Lalu ia meminta si pengusaha roti membawa nampan berisi roti panas. Abu Nawas kemudian mengambil piring kosong itu dan mengayunkannya di atas uap roti tersebut, seolah-olah sedang menangkap uap roti itu ke dalam piring. Setelah itu, Abu Nawas memberikan piring kosong tersebut kepada si pemuda. "Makanlah bayangan dari uap ini," kata Abu Nawas. Lalu ia menoleh kepada si pengusaha roti. Abu Nawas mengeluarkan sekeping koin emas, tapi ia tidak memberikannya. Ia hanya menjatuhkan koin itu ke atas meja sehingga terdengar bunyi genting yang nyaring. "Ring! Kau dengar bunyi itu?" tanya Abu Nawas. "Ya, aku mendengarnya," jawab si pengusaha roti dengan rakus. "Nah, itulah bayaranmu. Karena si pemuda hanya menikmati uap dari rotimu tanpa memakan rotinya, maka kau pun hanya berhak menikmati suara dari uangku tanpa memiliki kepingannya. Keadilan telah terpenuhi." Si pengusaha roti terdiam membisu. Sementara Raja Harun al-Rasyid hanya bisa geleng-geleng kepala melihat betapa konsistennya Abu Nawas dalam menegakkan hukum logika yang adil. Sore itu, saat Abu Nawas pulang, ia berpapasan dengan seorang buta yang membawa lampu di tangannya di tengah hari yang sangat terik. Abu Nawas berhenti, merasa ada sesuatu yang janggal lagi. Mengapa orang buta itu membawa lampu di siang bolong? Apakah itu sebuah isyarat tersembunyi bagi Abu Nawas? Matahari Baghdad sedang berada tepat di atas kepala, memancarkan panas yang sanggup menguapkan air dalam sekejap. Di tengah jalanan yang berdebu dan silau, Abu Nawas melihat sebuah pemandangan yang menghentikan langkahnya. Seorang lelaki tua yang dikenal buta sejak lahir sedang berjalan perlahan. Di tangan kanannya terdapat sebuah tongkat, namun di tangan kirinya dia menjinjing sebuah lampu minyak yang menyala terang. Abu Nawas mengerutkan dahi. Dia menghampiri lelaki itu dan bertanya dengan nada penuh keheranan. "Wahai saudaraku, semua orang di kota ini tahu bahwa engkau tidak bisa melihat. Bagimu, siang yang terik ini sama gelapnya dengan malam yang paling pekat. Lalu untuk apa engkau membawa lampu yang menyala itu di bawah matahari yang sudah sangat terang?" Lelaki buta itu berhenti. Dia
Sesampainya di depan pintu istana, Abu Nawas dicegat oleh seorang pemuda yang sedang menangis terseduh-seduh. Pemuda itu mengaku baru saja kehilangan satu-satunya keledai miliknya karena dicuri, namun ia tidak memiliki saksi mata. Abu Nawas membawa pemuda itu menghadap Raja Harun al-Rashid. Baginda, hamba membawa kasus tentang pencurian yang tidak terlihat. Hamba butuh bantuan Baginda untuk mengumpulkan seluruh warga yang berada di pasar tadi pagi. Raja setuju. Ratusan orang dikumpulkan di alun-alun. Abu Nawas kemudian membawa sebuah kotak kayu besar yang tertutup rapat. Di atas kotak itu, ia menaburkan serbuk putih yang sangat halus. Dengarkan, seru Abu Nawas kepada kerumunan. Di dalam kotak ini ada seekor burung sapi yang bisa mencium bau pencuri. Aku ingin kalian semua lewat satu persatu dan letakkan tangan kalian di atas kotak. Matahari Baghdad sedang berada tepat di atas kepala, memancarkan panas yang sanggup menguapkan air dalam sekejap. Di tengah jalanan yang berdebu dan silau, Abu Nawas melihat sebuah pemandangan yang menghentikan langkahnya. Seorang lelaki tua yang dikenal buta sejak lahir sedang berjalan perlahan. Di tangan kanannya terdapat sebuah tongkat, namun di tangan kirinya ia menjinjing sebuah lampu minyak yang menyala terang. Abu Nawas mengernyitkan dahi. Ia menghampiri lelaki itu dan bertanya dengan nada penuh keheranan. Wahai saudaraku, semua orang di kota ini tahu bahwa engkau tidak bisa melihat. Bagimu, siang yang terik ini sama gelapnya dengan malam yang paling dekat. Lalu untuk apa engkau membawa lampu yang menyala itu di bawah matahari yang sudah sangat terang? Lelaki buta itu berhenti. Ia tersenyum dengan tenang seolah sudah menunggu pertanyaan itu. Abu Nawas, lampu ini bukan untuk membantu matamu melihat jalan. Aku tahu jalan ini melalui langkah kakiku dan ingatanku. Lalu untuk siapa? Tanya Abu Nawas lagi. Lampu ini aku nyalakan untuk orang-orang seperti engkau, jawab si buta. Aku membawa pelita ini agar orang-orang yang memiliki mata, namun seringkali buta karena terburu-buru atau lalai, tidak menabrakku. Aku menyalakan cahaya agar mereka sadar akan keberadaanku di tengah keramaian ini. Abu Nawas terdiam seribu bahasa. Jawaban itu bagaikan petir yang menyambar egonya. Dia menyadari bahwa seringkali kita yang merasa melihat justru lebih buta daripada mereka yang tidak memiliki penglihatan, karena kita sering mengabaikan keselamatan dan keberadaan orang lain di sekitar kita. Abu Nawas pun mengantar lelaki buta itu sampai ke tujuannya sebagai bentuk penghormatan. Namun, upah hari itu belum selesai. Sesampainya di depan pintu istana, Abu Nawas dicegat oleh seorang pemuda yang sedang menangis terseduh-seduh. Pemuda itu mengaku baru saja kehilangan satu-satunya keledai miliknya karena dicuri, namun ia tidak memiliki saksi mata. Abu Nawas membawa pemuda itu menghadap Raja Harun al-Rashid. Baginda, hamba membawa kasus tentang pencurian yang tidak terlihat. Hamba butuh bantuan Baginda untuk mengumpulkan seluruh warga yang berada di pasar tadi pagi. Raja setuju. Ratusan orang dikumpulkan di alun-alun. Abu Nawas kemudian membawa sebuah kotak kayu besar yang tertutup rapat. Di atas kotak itu, ia menaburkan serbuk putih yang sangat halus. Dengarkan, seru Abu Nawas kepada kerumunan. Di dalam kotak ini ada seekor burung sakti yang bisa mencium bau pencuri. Aku ingin kalian semua lewat satu persatu dan letakkan tangan kalian di atas kotak. Burung di dalam tidak akan bersuara bagi orang jujur, tapi ia akan mematuk dinding kotak jika sang pencuri menyentuhnya. Satu persatu warga lewat dan meletakkan tangan mereka di atas kotak. Suasana sangat sunyi. Hingga orang terakhir lewat, burung di dalam kotak tetap diam. Abu Nawas, burungmu tidak bersuara. Apakah pencurinya tidak ada di sini? Tanya Raja Harun al-Rashid. Bukan begitu, Baginda, jawab Abu Nawas sambil tersenyum licik. Sekarang, hamba mohon semua orang mengangkat telapak tangan mereka tinggi-tinggi ke arah cahaya matahari. Semua orang mengangkat tangan. Mayoritas warga memiliki bekas serbuk putih di telapak tangan mereka. Namun ada satu orang yang telapak tangannya benar-benar bersih dan mengkilap. Abu Nawas langsung menunjuk orang itu. Dialah pencurinya. Orang itu gemetar dan langsung berlutut mengakui perbuatannya. Raja bingung.
"Bagaimana kau tahu, Abu Nawas? Padahal burung itu tidak bersuara." Abu Nawas menjelaskan, "Sebenarnya di dalam kotak itu kosong, tidak ada burung sakti. Serbuk putih di atas kotak itu adalah tepung yang sangat halus. Orang-orang yang jujur tidak akan takut menyentuh kotak tersebut, sehingga tangan mereka berlumuran tepung. Namun si pencuri ini karena ia takut burung sakti akan mematuknya, maka ia hanya berpura-pura meletakkan tangannya. Namun sebenarnya ia tidak berani menyentuh kotak itu sama sekali. Itulah sebabnya tangannya tetap bersih." Raja tertawa terpingkal-pingkal. "Kau menggunakan ketakutan untuk mengungkap kebenaran, Abu Nawas." Keadilan kembali ditegakkan. Keledai si pemuda dikembalikan dan si pencuri dihukum pekerja sosial. Namun di tengah keriuhan itu, seorang pengembara tua datang menghampiri Abu Nawas. Pengembara itu membawa sebuah teka-teki dari tanah seberang samudra. "Wahai Abu Nawas, katakan padaku, apa yang paling manis di dunia ini, namun jika berlebihan ia akan menjadi racun yang paling mematikan?" Abu Nawas tidak perlu waktu lama untuk berpikir. Itu adalah pujian, wahai musafir. Pujian terasa manis di telinga, namun jika seseorang terlalu banyak menelannya, ia akan menjadi racun bagi hatinya, membuatnya sombong dan akhirnya mematikan jiwanya sendiri. Raja Harun al-Rashid yang mendengar itu langsung terdiam, menyadari bahwa sebagai penguasa, ia adalah orang yang paling sering meminum racun tersebut setiap hari dari para menterinya. Malam itu, Baghdad tampak sangat tenang di bawah cahaya rembulan. Namun sebuah kabar mengejutkan datang dari penjara istana. Seorang tahanan yang sangat licik berhasil kabur dengan cara yang misterius, dan ia meninggalkan sebuah pesan bahwa ia akan mencuri mahkota emas sang khalifah di tengah pesta perayaan esok malam. Bagaimana Abu Nawas menjaga mahkota raja dari pencuri yang tidak bisa disentuh tersebut? Kegemparan melanda seisi istana. Pesan dari si pencuri licik itu bukan sekadar gertakan. Ia dikenal sebagai pandangan Baghdad, seorang pencuri yang konon bisa menembus dinding dan berjalan tanpa suara. Raja Harun al-Rashid merasa martabatnya terancam. Bagaimana mungkin seorang pencuri bisa masuk ke tengah pesta yang dijaga oleh ribuan prajurit bersenjata? Abu Nawas, jika mahkota itu hilang besok malam, maka kewibawaan kesultananku akan runtuh di depan tamu-tamu mancanegara, ujar raja dengan nada cemas. Aku ingin kau yang menjaga mahkota itu. Gunakan segala akalmu. Abu Nawas mengangguk pelan. Ia tidak meminta tambahan prajurit, tidak pula meminta pagar besi yang lebih tinggi. Ia justru hanya meminta sebuah panggung kecil di tengah aula pesta, sebuah kotak kaca kosong, dan seekor kura-kura tua yang gerakannya sangat lambat. Malam pesta tiba. Aula istana dipenuhi oleh bangsawan, menteri, dan utusan luar negeri. Di tengah aula, mahkota emas bertahtakan berlian itu diletakkan di atas panggung kecil. Abu Nawas duduk bersila di sampingnya, sementara kura-kura itu dibiarkan berjalan pelan di atas meja mahkota. Waktu menunjukkan tengah malam. Tiba-tiba, lampu-lampu di aula istana padam secara serentak karena sabotase. Suasana menjadi gelap gulita dan kacau. Terdengar suara langkah kaki yang sangat cepat, suara gesekan kain, dan desis nafas di kegelapan. Para prajurit berteriak, namun mereka tidak tahu kemana harus mengayunkan pedang karena takut melukai sesama teman atau tamu. Hanya dalam hitungan 10 detik, lampu kembali dinyalakan. Seluruh mata tertuju pada panggung kecil itu. Mahkota emas itu hilang. Kotak kacanya sudah kosong. Raja Harun al-Rashid berdiri dengan wajah merah padam. Abu Nawas, kau gagal. Pencuri itu benar-benar mengambilnya. Namun Abu Nawas tetap duduk tenang. Ia tidak terlihat panik sedikit pun. Ia menunjuk ke arah lantai aula yang dipenuhi tamu. Baginda, jangan melihat ke atas meja. Lihatlah ke bawah, ke arah kaki para tamu. Abu Nawas kemudian berjalan ke arah seorang pelayan yang sedang membawa nampan minuman di pojok ruangan. Pelayan itu tampak tenang, namun wajahnya sedikit pucat. Abu Nawas menunjuk kaki pelayan tersebut. Sana, di atas kain jubah si pelayan, terdapat bekas jejak kaki kura-kura yang berwarna putih. Tangkap dia, perintah Abu Nawas. Saat digeledah, ternyata mahkota
Abu Nawas menjelaskan, "Baginda, sebelum lampu dipadamkan, hamba telah melumuri tempurung dan kaki kura-kura itu dengan tepung putih yang sangat banyak. Hamba tahu, saat lampu padam, pencuri itu pasti akan bergerak sangat cepat menuju meja. Dalam kegelapan dan ketergesa-gesaan, ia tidak akan menyadari bahwa kura-kura itu sedang berjalan di atas meja. Saat ia mengambil mahkota, tangannya atau jubahnya pasti menyentuh kura-kura itu. Kura-kura ini bergerak sangat lambat, sehingga ia tetap berada di dekat mahkota sepanjang waktu. Si pencuri mengira ia sudah bergerak tanpa suara, namun ia tidak tahu bahwa kura-kura hamba telah memberikan tanda putih di bajunya yang tidak bisa ia lihat di kegelapan. Raja tertawa puas dan memerintahkan pencuri itu dijebloskan kembali ke penjara. Akalmu lebih cepat daripada bayangan, Abu Nawas." Keesokan harinya, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar ketika ia melihat seorang ibu yang menangis histeris. Ibu itu sedang berselisih dengan seorang pria tentang kepemilikan sebotol minyak zaitun yang sangat mahal. Pria itu mengklaim ia membelinya pagi-pagi, sementara ibu bersumpah itu adalah miliknya yang tertinggal di meja pasar. Abu Nawas mengambil botol minyak itu. "Masalah ini mudah diselesaikan," katanya. Ia meminta sebuah ember berisi air jernih. Lalu Abu Nawas menuangkan sedikit saja minyak dari botol tersebut ke dalam air. Setelah minyak itu mengapung di permukaan air, Abu Nawas memanggil si pria. "Lihatlah ke dalam air ini. Apakah kau melihat sesuatu?" Si pria melihat butiran-butiran kotoran kecil dan sisa-sisa rempah masakan yang ikut terbawa minyak mengapung di air. "Itu hanya kotoran biasa," kata si pria. Abu Nawas menoleh kepada si ibu. "Ibu, apa pekerjaanmu?" "Hamba adalah seorang pemasak di warung kecil dekat sini, Tuan," jawab si ibu. Abu Nawas tersenyum. Pria ini mengaku membeli minyak baru, namun di dalam minyak ini terdapat sisa-sisa bumbu dapur yang hanya ada di tangan seorang pemasak. Jika minyak ini baru dari toko, ia akan murni tanpa sisa bumbu. Minyak ini adalah milik sang ibu yang sedang memasak tadi. Pria itu langsung melarikan diri karena malu ketahuan berbohong. Malam itu, saat Abu Nawas sedang merenung di teras rumahnya, ia dikunjungi oleh seorang pemuda yang membawa sebuah kotak tertutup. Pemuda itu berkata, "Abu Nawas, di dalam kotak ini ada sesuatu yang paling kuat di dunia. Jika kau bisa menebaknya tanpa membukanya, aku akan menjadi muridmu selamanya." Abu Nawas menyentuh kotak itu, merasakannya sejenak, lalu ia tidak menjawab dengan kata-kata. Ia justru menyiram kotak itu dengan sedikit air. Apa jawaban Abu Nawas tentang sesuatu yang paling kuat di dalam kotak tersebut? Di bawah sinar rembulan yang menyinari teras rumahnya, Abu Nawas menatap kotak kayu yang dibawa oleh pemuda itu. Pemuda tersebut tampak sangat yakin bahwa teka-tekinya tidak akan bisa dijawab. "Ingat, Abu Nawas," tantang sang pemuda. "Benda di dalam ini bisa menghancurkan batu, bisa merobohkan tembok, dan tidak ada satupun senjata di dunia ini yang sanggup melukainya." Abu Nawas tidak terburu-buru. Ia mengambil sebuah kendi air, lalu menyiramkan sedikit air ke atas permukaan kotak kayu tersebut. Ia memperhatikan bagaimana air meresap ke dalam celah kayu. "Benda yang paling kuat di dunia yang ada di dalam kotakmu itu," ujar Abu Nawas sambil tersenyum tenang, "adalah benih pohon." Pemuda itu terperanjat. Ia perlahan membuka tutup kotaknya, dan benar saja, di dalamnya hanya terdapat sebutir biji pohon kurma yang kecil dan kering. "Bagaimana kau bisa tahu? Apakah kau memiliki penglihatan tembus pandang?" Abu Nawas menggeleng. "Tadi aku menyiramnya dengan air. Sesuatu yang paling kuat tidak selalu tampak besar dan keras. Benih ini, meskipun kecil, jika diberi air dan waktu, ia akan tumbuh menjadi akar yang sanggup membelah batu paling keras sekalipun dan batang yang sanggup merubuhkan tembok rumahmu. Kekuatan sejati bukan terletak pada ledakan, melainkan pada pertumbuhan yang sabar dan tak terlihat." Pemuda itu pun bersujud syukur dan berjanji akan belajar lebih banyak tentang hakikat kehidupan dari Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, sebuah tantangan besar kembali datang dari istana. Raja Harun al-Rashid sedang mengadakan sayembara untuk menghibur hatinya yang sedang gundah.
pelawak dan orang pintar di Baghdad. Aku akan memberikan hadiah 1000 keping emas, seru raja di hadapan kerumunan, bagi siapa saja yang bisa membuatku tertawa dan menangis di saat yang bersamaan. Jika kalian hanya membuatku tertawa, kalian gagal. Jika hanya membuatku menangis, kalian pun gagal. Satu persatu pelawak maju. Ada yang menceritakan lelucon lucu, namun raja hanya tertawa tanpa menangis. Ada yang menceritakan kisah pilu tentang anak yatim, namun raja hanya menangis tanpa tertawa. Semua peserta gagal dan pulang dengan tangan hampa. Tibalah giliran Abu Nawas. Ia maju ke depan raja tanpa membawa alat apapun. Ia hanya membawa sebuah cermin besar yang ditutupi kain hitam. "Baginda yang mulia," kata Abu Nawas sambil tersenyum tenang, "hamba tidak akan bercerita. Hamba hanya ingin Baginda melihat kenyataan." Abu Nawas membuka kain penutup cermin itu dan meletakkannya tepat di depan wajah raja. "Sekarang Baginda, cobalah ingat kembali masa kecil Baginda saat bermain di taman. Dan lihatlah wajah Baginda di cermin itu sekarang." Raja menatap pantulan dirinya. Ia melihat guratan keriput di wajahnya, rambutnya yang mulai memutih, dan beban kekuasaan yang terpancar dari matanya. Raja teringat betapa lucunya tingkah lakunya saat kecil, yang membuatnya ingin tertawa melihat betapa polosnya ia dulunya. Namun di saat yang sama, ia menyadari betapa cepatnya waktu berlalu, dan betapa dekatnya ia dengan hari tua, yang membuatnya merasa sepi hingga air mata mulai menitik di pipinya. Di saat itulah, raja tertawa kecil sambil menangis. "Kau benar, Abu Nawas. Hidup ini adalah sebuah lelucon yang sangat mengharukan. Aku tertawa melihat kebodohanku di masa lalu, dan aku menangis melihat betapa singkatnya kesempatan yang aku miliki sekarang." Hadiah emas pun diberikan, namun suasana haru itu tidak bertahan lama. Seorang saudagar kaya yang sombong masuk ke aula istana. Ia membawa sebuah botol berisi air yang berwarna ungu gelap. "Baginda," seru saudagar itu, "aku membawa air dari sumur abadi. Siapapun yang meminumnya akan hidup selamanya. Aku ingin menjualnya kepada Baginda seharga seluruh kas negara." Raja tertarik, namun Abu Nawas segera memotong. "Tunggu sebentar, Baginda. Sebelum Baginda membelinya, izinkan hamba menguji air ini terlebih dahulu. Jika air ini benar-benar membuat hidup abadi, maka ia tidak akan bisa membunuh apapun, bukan?" Abu Nawas mengambil botol itu, lalu ia menuangkan setetes air tersebut ke atas seekor lalat yang sedang hinggap di meja. Tak lama kemudian, lalat itu mati seketika. "Lihatlah Baginda, bagaimana mungkin sesuatu yang menjanjikan kehidupan abadi justru membunuh makhluk kecil dalam sekejap. Ini bukan air abadi, ini hanyalah racun yang diberi pewarna." Saudagar itu segera ditangkap karena mencoba meracuni raja demi harta. Raja kembali berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyelamatkan nyawanya dari tipu daya. Malam itu, saat Abu Nawas berjalan pulang, ia melihat sebuah kerumunan besar di depan pintu gerbang kota. Seorang tua buta sedang berteriak-teriak bahwa ia telah menemukan pintu menuju surga di tengah gurun pasir. Apakah Abu Nawas akan ikut mencari pintu tersebut, atau ia punya cara lain untuk menunjukkan di mana surga yang sebenarnya? Gerbang kota Baghdad yang biasanya tenang di malam hari kini berubah menjadi hiruk pikuk. Seorang pria tua dengan jubah putih yang compang-camping berdiri di atas sebuah batu besar menuju ke arah gurun pasir yang gelap. "Aku telah melihatnya," teriaknya dengan mata terbelalak. "Hanya 1 jam perjalanan dari sini, sebuah pintu emas berdiri tegak di tengah pasir. Siapapun yang melaluinya akan melihat sungai-sungai susu dan madu." Rakyat yang haus akan keajaiban mulai bersiap dengan bekal mereka. Mereka berdesakan ingin mengikuti pria tua itu. Abu Nawas yang baru saja hendak pulang menghentikan langkahnya. Ia melihat kepanikan dan harapan yang membabi buta di wajah warga. "Tunggu, wahai saudara-saudaraku!" teriak Abu Nawas dengan suara lantang. Kerumunan itu berhenti. Jika pintu surga itu begitu dekat, mengapa pria tua ini masih di sini berteriak-teriak? Mengapa ia sendiri tidak masuk ke dalamnya dan menetap di sana selamanya? Pria tua itu menatap Abu Nawas dengan tajam. "Aku dikirim kembali untuk menjemput orang-orang beriman.
Pintu itu hanya terbuka bagi mereka yang membawa persembahan terbaik untuk menjaganya. Abu Nawas tersenyum kecil. Dia tahu ini adalah modus penipuan lama. Baiklah, aku akan ikut. Tapi aku tidak membawa emas. Aku hanya membawa satu pertanyaan untuk menjaga pintu itu. Rombongan itu berangkat ke tengah gurun di bawah cahaya bulan. Setelah 1 jam berjalan, pria tua itu berhenti di depan sebuah gundukan pasir yang sunyi. Lihatlah, katanya sambil menunjuk ke udara kosong. Pintu itu hanya bisa dilihat oleh mereka yang hatinya bersih dari dosa. Apakah kalian melihat cahaya emas itu? Beberapa orang yang takut dianggap berdosa mulai berbohong. Ya, aku melihatnya sedikit. Oh, betapa indahnya cahaya itu. Mereka mulai mengeluarkan kepingan perak dari kantong mereka untuk diberikan kepada si pria tua. Abu Nawas maju ke depan. Ia berjalan ke titik yang ditunjuk oleh si pria tua. Lalu ia berlagak seperti sedang menutup pintu di udara kosong. Tok, tok, tok. Apa yang kau lakukan, Abu Nawas? Tanya si pria tua dengan gugup. Aku sedang menutup pintu surgamu, jawab Abu Nawas. Tapi penjaganya bilang, dia tidak bisa membukakan pintu untukmu. Katanya, kau masih punya hutang di dunia nyata. Hutang apa? Teriak si pria tua. Abu Nawas tiba-tiba merogoh kantong si pria tua dengan gerakan sangat cepat, mengeluarkan sebuah cermin kecil yang permukaannya sudah dimodifikasi dengan sudut tertentu. Hutang kejujuran. Saudara-saudaraku, lihatlah ini. Pria ini meletakkan cermin-cermin kecil di sepanjang jalan tadi. Cahaya bulan yang memantul di cermin ini menciptakan fata morgana cahaya di kejauhan. Tidak ada pintu, tidak ada emas. Yang ada hanyalah pantulan bulan di mata kalian yang penuh ambisi. Warga terperangah. Mereka menyadari bahwa di tengah kegelapan gurun, mata mereka mudah tertipu oleh pantulan cahaya. Pria tua itu mencoba lari, namun warga yang marah segera menangkapnya. Abu Nawas, tanya seorang warga dengan kecewa. Jika pintu ini palsu, lalu di mana sebenarnya surga yang bisa kita temukan di dunia ini? Abu Nawas menunjuk ke arah kota Baghdad yang lampu-lampunya mulai terlihat di kejauhan. Pulanglah ke rumah kalian. Surga di dunia ini ada pada senyuman anak istrimu saat kau pulang membawa rezeki yang halal. Surga itu ada pada ketenangan hatimu karena tidak menipu sesama. Jangan mencari pintu di tengah gurun, sementara pintu kebaikan di depan rumahmu sendiri sering kau biarkan tertutup. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke rutinitasnya. Namun ia dikejutkan oleh tantangan baru dari Raja Harun al-Rashid yang sedang duduk di taman dengan sebuah teka-teki medis. Raja memegang sebuah apel yang separuhnya berwarna merah dan separuhnya berwarna hijau sempurna. Abu Nawas, kata Raja, aku ingin kau memakan apel ini, tapi ada satu syarat. Kau harus memakan bagian yang merah saja tanpa menyentuh bagian yang hijau sedikitpun, dan tanpa memotong apel ini menggunakan pisau atau alat apapun. Bagaimana kau melakukannya? Para menteri berpikir Abu Nawas akan menyerah. Jika digigit, pasti bagian hijau akan ikut tersentuh atau tertekan. Abu Nawas mengambil apel itu. Ia memanggil seorang pelayan untuk membawakannya seember air hangat. Ia merendam apel itu sejenak. Setelah itu ia mengambil seekor ulat kecil dari daun di taman tersebut. Baginda, hamba tidak akan menyentuh bagian hijaunya. Biarkan ulat ini yang bekerja. Abu Nawas meletakkan ulat itu tepat di bagian yang merah. Karena ulat menyukai rasa manis dari apel yang sudah hangat, ia mulai menggerogoti bagian merahnya saja. Setelah bagian merah habis dimakan ulat, Abu Nawas mengambil sisa apel yang kini hanya tinggal bagian hijau yang utuh. Hamba tidak memakan bagian merahnya secara langsung, Baginda. Hamba memakan bagian merah itu melalui pengamanan hamba atas hukum alam. Sekarang bagian merahnya sudah hilang, tanpa seujung kuku pun hamba menyentuh bagian hijaunya. Raja tertawa terbahak-bahak. Kau selalu punya asisten kecil untuk tugas-tugasmu. Namun tawa itu terhenti ketika seorang algojo istana datang dengan wajah pucat. Ia melaporkan bahwa semua pedang di gudang persenjataan mendadak tumpul secara misterius, padahal esok akan ada upacara besar. Rakyat mulai berbisik bahwa ini adalah kutukan. Bagaimana Abu Nawas mengungkap sabotase pedang tumpul ini hanya dengan menggunakan seember cuka? Tantangan terakhir datang bukan dari istana Baghdad, melainkan dari seorang raja negeri tetangga yang merasa iri dengan kemasyhuran akal Abu Nawas. Raja tersebut mengirimkan sebuah peti besi yang dijirabat dengan sebuah pesan. Wahai Abu Nawas, di dalam
ketulusan jiwamu, seolah-olah ini adalah panggilan terakhirmu kepada Sang Pencipta. Suara azan pun berkumandang, suara yang begitu jernih, mengalun membelah kesunyian pagi, mengetuk setiap pintu rumah, dan menggetarkan sanubari setiap orang yang mendengarnya. Langit Baghdad yang tadinya bisu, seolah terbelah oleh keagungan suara tersebut. Abu Nawas kemudian membawa peti besi itu kembali ke hadapan raja dan utusan negeri tetangga. "Inilah suara yang kalian cari," ujar Abu Nawas sambil menuju ke arah langit. Utusan itu protes, "Tapi itu suara manusia. Aku meminta suara dari dalam peti ini." Abu Nawas menjawab dengan sangat tenang, "Ketahuilah, peti ini kosong. Raja kalian hanya ingin menguji apakah hamba akan terjebak mencari kekuatan di dalam benda mati. Suara yang paling dahsyat, yang sanggup membelah langit dan meruntuhkan kesombongan manusia, bukanlah ledakan atau guntur, melainkan suara kebenaran dan panggilan Tuhan. Suara itu tidak bisa dikurung dalam peti, karena ia bersemayam di dalam hati manusia yang tulus." Utusan itu terdiam, takluk oleh logika dan spiritualitas Abu Nawas. Raja Harun al-Rashid pun berdiri, bukan untuk memberi perintah, melainkan untuk memberi hormat. Itulah akhir dari perjalanan panjang kita bersama Abu Nawas. Di balik setiap lelucon, tipu daya dan kecerdikannya, selalu terselip pesan bahwa akal manusia hanyalah alat, namun kebijaksanaan adalah cahaya. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu harus diselesaikan dengan urat syaraf, melainkan dengan kejernihan hati dan senyuman. Kisah Abu Nawas mungkin berakhir di sini, namun hikmahnya akan terus hidup di setiap hati yang mencari kebenaran dengan cara yang paling jelas.